produk, punya pasar, tapi kami tidak punya ekspedisi. Yang bisa kami klik ekspedisi hanya kantor pos. Tahu sendiri ya, kantor pos kan berada di kecamatan-kecamatan. Iya, Kalau ada second kantor opinion pos kan, itu menyeluruh Pak ya? iya betul. Kayak dana desa itu kan ada Pak. Dulu ada. Tapi kalau untuk ini wah harus ada musdes segala macam itu. Iya. Itu harus musyawarah desa itu lumayan. Ya setidaknya gini, ini sharing gitu ya, sharing. Artinya gini, kalau misalkan nih dari 378 desa ini kita berdayakan gitu ya, tentunya kan di situ ada SDM Pak. Ya betul. Ada SDM dan mereka juga istilahnya bukan sosial, bukan kerja sosial. Tentunya kita akan memberikan apa ya, sesuatu ya buat SDM tadi, mungkin semacam kurirnya atau mungkin admin gitu ya. Nah tentunya kan itu kan jadi tanggung jawab siapa nih gitu, apakah memang ada dana untuk itu sehingga kita bisa menyiapkan sistem multi kurirnya, terus sementara yang SDM-nya adalah yang menyediakan itu dari pihak masing-masing perwakilan desanya atau seperti apa, kita kan belum tahu konsepnya ya. Yang pasti ini adalah proyek besar gitu ya Pak, karena jangkauannya itu nggak kecil gitu kan, satu kabupaten dengan 378 desa, lebih nominal banyaknya gitu ya. Nah tetap kita ajuin ya nanti ke manajemen gitu ya. Ini istilahnya marketnya udah ada nih, marketnya ada, bahkan di situ ada marketplace, misalnya marketplace lokal gitu ya, marketplace lokal juga, produk-produknya juga produk UMKM lokal dan sebagainya. Cuman ini tidak ada ekspedisinya nih, gitu, tidak hanya nggak ada ekspedisinya aja. Sebenarnya udah siap semuanya, marketplace-nya, produknya, SDM-nya sudah siap semuanya. Cuma belum punya sistem ekspedisi kan gitu Pak, gitu kan. Nah nanti ekspedisi tapi masih dengan pos. Nah, PT Pos Mas, PT Pos. Ya, pos yang handle semuanya ya Pak. Ya. Itu sama ini ya. Kalau pos ya karena itu tadi, pos itu kami punya SDM, kami punya produk, dia lewat angkat gitu saja. Iya. Itu pos. Iya. Memang kalau bicara pos itu memang sudah luar biasa Pak. Jadi pos ini juga bisa jadi sebagai ekspedisi terusan gitu ya. Jadi mulai dari JNE, Si Cepat, Ninja itu mereka rata-rata juga menggunakan ekspedisi terusan, yaitu apa? Ya kantor pos tadi yang bisa masuk ke pelosok yang mungkin nggak bisa dijangkau gitu ya. Itu mereka menggunakan itu. Makanya kalau misalnya kita dari Jakarta nih ngirim pakai Si Cepat gitu ya, lalu ke Pantai Selatan misalnya, kan di sana nggak ada Si Cepat. Nah mereka menggunakan kantor pos Pak untuk ekspedisi terusan, misalnya ya kayak gitu Pak. Nah gitu, jadi memang cepat kantor pos udah hampir digunakan semua ekspedisi Pak. Kayak gitu. Tapi nggak masalah, nanti masukannya juga bagus ya Pak. Jadi istilahnya ini prospeknya luar biasa gitu ya. Artinya apa ya, kalau kita kembangkan di BUMDes ini ya, itu kan luar biasa ya. Tentunya juga bisa dipastikan tinggi gitu kan. Udah nggak perlu capek-capek customernya gitu kan. Cuman sistem ekspedisinya saya belum ada gitu kan. Gitu. Ya gitu ya Pak ya lebih ya. Cuma saya tidak punya ekspedisi Pak. Ya, cuma ekspedisinya aja ya. Iya. Iya, Bu Evi sama Pak Andreas ini di itu apa Pak? Sebagai jangan gitu dong. Wah, malu saya. Bukan, ya kita biasa-biasa saja. Nantilah kalau kita bisa ketemu, makanya undang kami ke Jakarta dong. Kita bisa ngomong dengan leluasa. Boleh Pak. Ini masukan bagus ya buat manajemen buku ya. Yang mungkin buku juga lagi. Saya dukung Pak ya. Saya dukung. Gitu ya. David mana? Untuk Kabupaten Malang Pak, Malang menuju makmur Pak. Iya. Pak Andreas saya dukung. Loh iya. Nanti kalau mohon maaf. Mas Edi, itu sama sebelah mana rumahnya Mas? RT berapa? RW berapa? Waduh, pasti songono kan iso tulis. Iya. RT 02 RW 4. Dekat banget ya. Oh
saya kabupaten. Yo, aku kemarin tuh gini Mas Agus. Aku iseng-iseng sama kawan. Ya, 378 desa. Mau nyalonkan bupati berat, jauh luar biasa. Iya. Makanya saya butuh kurir nih. Iya. Bahkan RT 2 RW 4 Mas ya. Iya. Iya. Ya, tapi kapan-kapan tak mampir ke sana Mas. Tapi Siap. waduh sayang itu. Iku kepala desanya suruh benerin embongnya Mas. Embongnya kayak ngono. Pak Sugeng ya? Di sana ampun aku. Oke. Oke. Mbak Evi tertawa aja nih Mas. Kemarin itu. Pak Andreas orang mana? Jadi mau hilang dia ke Pak Andreas, Dampit mana Pak Andreas? Bukan Dampit. Halo. Malang. Saya posisi berada di Karangkates, Pak. Oh, Karangkates. Karangkates. Bendungan Sutami, Pak. Wah, ya makanya saya dari pojok paling barat berbatasan dengan Blitar. Iya. Kemarin malam menuju ke tempat jenengan berbatasan dengan Lumajang. Lu bayangin, Pak. Iya. Oke, baik. Pak Andreas, ada Bu Evi juga gitu ya, dan Pak Edi, pasangan dari Malang nih. Iya. Ngomong yang lain, ada yang dari Malang juga selain Pak Andreas, Bu Evi sama Pak Edi? Ada Bu Imas, ada Ibu Niang Kurnia ya. Tapi nanti coba kita sampaikan Pak, mungkin kalau misalkan memang ya, ada tindak lanjut ya, mungkin kita akan undang lagi ya. Jadi mungkin ada sesi khusus atau tersendiri ya buat forum Jatim nih gitu ya, khususnya di Kabupaten Malang gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terus di Malang kami awali nanti melebar ke Jawa Timur, Pak. Ya, Amin. baik Bu Evi. Oke, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Lainnya dulu, Mas. Lainnya. Siap. Saya itu kan seneng guyon-guyonan. Guyon tapi menghasilkan uang gitu loh, Mas. Mana, Pak Edi? Iya, betul masuk Pak. itu, Pak. Kita guyon menghasilkan. Ya namanya kan ini kan bincang santai Pak dan silaturahmi. Ya kan kalau silaturahmi itu kan yang pertama kan panjang umur gitu ya. Sehat. Sehat. Mudah rezeki dilapangkan gitu kan. Meskipun virtual Zoom ya. Iya. Kalau lebih nyaman kalau bisa ketemu cepat darat. Siap. Kalau bisa ketemu itu namanya silaturahim nyata itu. Ya. Info aja nama teleponnya Pak ini ya. Ini ya saya Pak bisa nanti depan 0811 16 889. Ini nomor saya Pak. Tadi yang mau WA saya siapa ya Mas ya? Itu yang WA itu dari admin Pak. Tim. Oh ya semua. Jadi ada Pak Imam, ada Pak Budi ya, tim ya. 1199 nomornya. Oh ini adminnya ya? Itu admin Pak. Oh siap. Itu dengan Pak Imam. Oh, sama berarti yang WA saya juga admin, Mbak. Ya, untuk reminder ya. Dan itu ini Pak, kita juga ada tuh itu namanya tools ya. Jadi tools WA, WhatsApp marketing. Jadi kita bisa ngirim ribuan kontak WA Pak. Ribuan kontak WA ini satu kali klik Pak, langsung terkirim ke ribuan. Cuman memang ngeblas gitu ya, langsung terkirim semua. Cuman ketika Bapak Ibu dapat WA, itu kesannya ngeblas atau enggak? Atau dijapri satu-satu? Capri Mas biasanya. Japri kan? Iya. Nah, itu menggunakan tools Pak. Ya. Jadi kita menggunakan ada namanya WA marketing gitu ya. Jadi sistem quotes. Jadi ini bagus sistemnya Pak. Ya mungkin bisa dikembangkan juga di BUMDes juga gitu kan. Keren Pak. Jadi kita bisa ngirim ke ribuan kontak cuman satu kali klik aja ya. Tapi kesannya japri gitu loh. Halo Pak Andreas gitu kan. Selamat sore, assalamualaikum Bu Evi. Padahal itu ngeblas Pak. Itu ngirim ke ribuan. Nah, kita nggak japri satu-satu gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin itu juga tools ya atau alat bantu yang bisa apa istilahnya membantu nih. Jadi semacam gitu ya. siaran gitu, Bang. Seperti itu. Ya kayak broadcast gitu. Cuman kan kayaknya kan kesannya bukan broadcast ya, tapi japri. Tapi keribuan Pak. Maka ada beberapa teman-teman yang sudah nasional itu bisa kirim jutaan nomor Pak.
apalagi di pemilu gitu ya yang lagi nyala-nyala itu bisa digunakan Pak. Itu jadi apa ya, lebih efektif untuk sistem promonya gitu ya. Nanti kalau misalkan pengen tahu juga detail mengenai ya marketingnya, jangan bisa juga hubungi saya gitu ya. Oke, baik, yang lain mungkin ada Ibu Nia Kurnia di sini ya. Apa nyimak aja? Karena emang ini acaranya itu santai ya, jadi bincang santai dan silaturahim. Jadi kita berikan kesempatan ya buat teman-teman semuanya, kawan-kawan atau bapak ibu yang pengen mengetahui detail ya mengenai multi kurir ini, kayak gitu ya. Karena di acara bincang bisnis kan kita nggak bisa cover semua ya, semua pertanyaan gitu ya, dan waktunya pun juga terbatas gitu kan, gitu. Nah, terus apa namanya? Bagi yang sudah bergabung di sini ada beberapa yang sudah member gitu ya. Itu besok insya Allah kita pelatihan ya. Kita ada pelatihan sistem. Kita kalau misalnya di bincang bisnis, bincang santai, kita akan lebih fokus ke apa preview bisnisnya, tanya jawab. Nah, nanti di pelatihannya itu kita belajar bagaimana cara mengoperasikan sistemnya. Ya, bagaimana cara penginputan barangnya, pilih servisnya gitu ya. Sampai bagaimana cara top up. Ya, intinya sih bagaimana cara mengoperasikan sistem bukunya, ya gitu. Nanti kita insya Allah besok ya hari Jumat jam 1 siang kita belajar training pelatihannya, kayak gitu. Kalau secara sistem lebih simpel Pak, kalau saya tunjukkan sistemnya kayak gini ya. Jadi sistemnya multicore itu simpel banget ya. Saya coba tampilkan sistemnya. Nah, ini tampilan sistemnya Pak. Jadi sistem ini tanpa install ya. Ini tanpa install, cukup login ke browser ya, karena sistemnya web login atau web based. Kita berikan akses untuk bisa masuk ke sistemnya ya, berupa username dan password. Ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan sistemnya kurang lebih seperti ini. Jadi cukup simpel ya. Dan ini bisa diakses di handphone ya. Diakses di handphone, tidak perlu install di laptop, PC maupun handphone ya. Jadi langsung aja akses masuk ke sistem seperti ini. Nah, adapun menu-menunya pun juga nggak terlalu banyak ya. Kita ada ekspedisi dan tracking. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek ongkir bisa langsung di sini nih, kirim domestik ya, kirim domestik. Terus pilih menu pesan dan cek resi. Ini tampilannya Pak. Misalkan nih dari Jakarta gitu ya, kita mau kirim ke Malang contohnya. Dari Jakarta Senen misalkan gitu ya. Lalu kita mau kirim ke Malang. Kabupaten Malang ya. Kabupaten Malang. Dampit. Kabupaten Malang di sini Dampit ini ya. Nah ini ya. Jadi
dari Jakarta Pusat Senen ke Dampit misalnya. Kita kirim barang misalkan 1 kilo gitu ya, lalu bisa cek ongkir. Nah itu ya, ongkir. Nah lalu di sini ada beberapa layanan Pak. Nah beberapa layanan. Yang pertama ada Muku, ya dari Multi Kurir itu sendiri. Jadi ekspedisinya Muku, kurirnya Muku, semuanya armadanya dari Muku. Ya Multi Kurir atau disingkat Muku gitu ya. Dan di Muku ini kita ada 2 servis. Yang pertama ada Muku reguler, estimasinya 24 hari. Kalau yang Muku Pahe paket hemat estimasi 36 hari. Ini juga sudah ada tarif-tarifnya gitu ya. Dan yang berikutnya ada servis si cepat. Nah, nanti Bapak bisa menggunakan si cepat juga gitu ya untuk pengirimannya. Dan yang terakhir adalah menu Just Tip. Nah, di Just Tip ini kita ada JNT ya, ada si cepat dan ada Ninja Express. Nah, adapun angka-angka di sini ada 35.000, terus juga ada 28.000. Ini adalah ongkirnya. Ya, itu adalah ongkirnya. Tinggal kita pilih nih mau yang mana, mau pakai Muku atau pakai si cepat atau pakai Just Tip, salah satunya di sini. Nah ini adalah vendor-vendor nih, Ninja itu vendor, si cepat ini vendor juga ya, ini JP juga. Jadi apa sistem kerjanya Pak? Kalau misalkan yaudah saya mau pilih Muku aja deh, nah, Muku berarti langsung kita klik order di sini. Klik order, udah seperti ini tampilannya. Nah muncul kan Muku reguler, ini ongkirnya gitu ya. Lalu berikutnya kita isi data-datanya, mulai data pengirimnya ya, data penerimanya, berarti pengirim ini dari Jakarta ya. Dan untuk yang data penerimanya ini berarti data yang didampit, penerimanya siapa, nomor handphonenya, alamat detailnya, RT, RW, nomor kelurahan, kecamatan, di sisi semuanya di sini. Ya. Dan berikutnya ada data paket. Nah, data paket ini ngirimnya apa? Paketnya ini. Ya. Paketnya misalnya nama barangnya mungkin masker atau dokumen atau makanan gitu ya. Aduh. Nah, itu misalkan gini ya. Makanan, jumlah barangnya berapa, harga barangnya estimasi aja. Ya. Ada beberapa barang yang wajib asuransi seperti elektronik, atau mungkin laptop, handphone ya, atau mungkin dokumen penting ya, dokumen penting atau surat-surat berharga. Nah, bisa tambahkan asuransi di sini. Ya. Lalu di sini ada catatan pentingnya, catatan barangnya mungkin jangan dibanting, jangan dilipet gitu ya. Nah, seperti ini. Udah, yang terakhir adalah kan passwordnya. Klik submit, udah selesai. Nah, klik submit, nanti di sini ada namanya cetak resinya. Dicetak resinya, setelah muncul resi, udah tempel di paketnya. Udah, itu aja. Nah, setelah itu baru nanti kurirnya Muku akan ngambil barangnya. Ambil barangnya, dari itu lalu di drop ke kayak semacam hub sortir, disortir dulu. Setelah disortir, baru dikirim ke Malang. Nah, ke Malang itu nanti mampir dulu di Malangnya, nanti ada namanya kayak drop point gitu. Dari Malang disortir lagi, ada yang ke Dampit mungkin, ada yang ke Turen, Panjen kayak gitu-gitu ya. Nah, baru didistribusikan ke alamat masing-masing sesuai dengan alamat penerima. Nah, ini adalah sistem yang ada di. Nah, ini sistemnya nih Pak. Gitu. Dan ini juga sudah otomatis semuanya ya, secara invoice, resinya itu juga sudah otomatis semua, jadi nggak manual lagi. Karena ada beberapa yang masih manual gitu ya. Tapi di Multi Kurir, perkembangan launching pun sudah digitalisasi semuanya. Ya untuk tampilan sistemnya, cara kerjanya. Nah, nanti di pelatihan kita akan ajarkan semuanya lebih detail ya. Bagaimana ada juga istilahnya jasa angkut ya. Jasa angkut itu juga solusi ya buat
namanya yang punya barang-barang berat nih. Bahkan kita ada yang namanya khusus yang dalam kotak gitu ya, kita ada namanya Maxi 100 ya, 100 kilo cuma 100.000 gitu ya. Tuh, terus juga ada just tip multi kurir, nah, dan lain sebagainya. Itulah sistem tampilan ya, simpel Pak. Ini tampilan sistemnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mas, untuk jasa angkutan itu apa sejenis kargo itu, Mas? Ya, sejenis kargo Pak. Cuman saat ini baru beberapa area tertentu ya, belum menyeluruh gitu. Kalau misalkan nih di Jabodetabek kita sudah ada Pak, jasa Jabodetabek itu kita udah ada ya. Jadi khusus barang-barang yang berat ya, misalkan dari Jakarta, ini contoh aja ya. Ya siapa tahu ke depan dan dalam waktu dekat mungkin bisa kerjakan Malang gitu ya. Semoga ya. Oke, misalkan contoh seperti ini ya. Jakarta, misalkan dari pasar Bayar ke mana ya? Pasar Minggu gitu ya. Oh, ini jenis barangnya gitu ya? Nah, ini jenis barangnya Pak. Jadi untuk Jaskut ini kita nggak diukur ya. Biasanya ada beberapa ekspedisi kan harus diukur ya. Jadi seperti Ya, kan ini, kode biasanya ya. ya kirim kulkas gitu ya, itu diukur dulu nih panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ini ada freezer gitu. Nah ini juga ada Maxi 30, Maxi 50, Maxi 100. Dimana di Maxi 100 ini tarifnya cuma 100.000 Pak, 100 kilo. Jadi sekilonya cuma 1.000 gitu kan. Nah gitu. Terus bisa kirim motor gitu kan, AC gitu, ada pelek mobil. Nah ini Malah pengen kirim mobil ya, Mas. Kirim mobil. Pak, jadi memudahkan ya. Jadi ini buat teman-teman yang bisa reseller di marketplace itu cukup membantu. Hanya di Jakarta beberapa toko-toko elektronik juga coba kita hubungin ya, karena mereka itu biasanya untuk kirim pesanan, misalkan kirim freezer, kulkas, itu biasanya kan kadang mereka dikirim sendiri ya. Dikirim sendiri pasti ada budget untuk biaya ongkirnya, dari kendaraannya, sopirnya, bensinnya. Nah, kita bisa tawarkan cuma 75.000 gitu kan. Dan nanti langsung di pick up atau diambil barangnya dari tokonya baru dikirim. Mereka udah nggak ngeluarin bensin, nggak ngeluarin sopir gitu, atau kendaraan pick up dan lain sebagainya. Cukup bayar 75 udah nyampe ke customer. Ya, nah ini produk baru ya, jadi layanan baru kita coba, ternyata bagus Pak. Nah kita sudah mulai ya, jadi ada beberapa area yang Jaskut ini kita sudah kembangkan ya, beberapa area contohnya ya Jaskut ya. Jaskut ini sudah ada di Jabodetabek All ya, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok ya, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Pasuruan Kabupaten, Pasuruan Kota. Nah, udah ada nih gitu ya. Jadi pasal udah ada Pak, bisa Jaskut ya. Nah, kita buka nih. Nah, Malang belum geser ada ke itu selatan Malang. dikit ke Malang nih Pak. Malang. Ya. Jadi semoga bisa juga di Malang gitu ya. Nanti bisa kirim kopi 1 truk, Mas Edi, ke Iya. mana? Jakarta. Gitu dong. Iya. Tapi kalau di Malang belum ada itu gimana? Itu apa bisa itu? Kan Pak Sepur. Gitu. Nah ini juga kesempatan buat kalau misalkan ada Pak Edi gitu ya, mungkin Pak Andreas juga, ada Bu Evi di sini yang mungkin ya sambil menunggu mungkin meeting selanjutnya ya, semoga gitu ya. Nggak ada temennya atau relasinya kan, nah ini kesempatan bisa ditawarkan, Pak ini bisa jadi loh, jadi di
di Malang itu bisa jadi perwakilan satu-satunya. Nah, itu juga kesempatan untuk ditawarkan kalau misalkan mereka mungkin pengen untuk pegang atau handle satu kabupaten, itu bisa bisa ditawarkan. Jadi untuk detailnya tinggal diatur aja jadwal meetingnya kapan gitu. Karena kan di Malang kan belum ada nih, jadi kesempatan untuk mengambil ya bagian dari buku ini untuk handle satu kabupaten atau satu kota. Tapi jangkauannya kota itu lebih dikit ya daripada kabupaten. Ya kabupaten udah Wetan Kulon ya, Pak. Monggo. Sampai ke selatan sono ya. Pak Andreas, saya ngikut saja wis. Seperti itu, Pak. Jadi multi kurir ya. Oke. Tapi kayaknya pesertanya kompak nih, Malang semua ini. Yo, mohon maaf, saya nggak ngerti tadi itu. Saya nggak dikabari, nggak ngerti, Mas. Iya, betul, Pak. Kami harus berterima kasih sama Mbak Evi, Mas. Siap, makasih Bu Evi ya. Sudah dikenalkan orang-orang hebat semua nih. Ada Pak Andreas, orang pengaruh semua. Oke. Mungkin saya bisa menyampaikan harapan, Mas Agus. Oke, boleh. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Mas Agus, penjelasan Mas Agus dengan program MUKU ini memang luar biasa sekali. Dan sengaja bahwa tadi saya sampaikan kalau di Kabupaten Malang hingga pelosok itu kayak si cepat ninja itu tidak ada. Nah, mungkin ini salah satu terobosan begitu yang bisa kami tawarkan kepada kawan-kawan di desa, terlebih lagi yang pinggiran begitu ya. Jadi siapa tahu maksudnya begini, siapa tahu kami bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Sebagai kawan-kawan sebagai kurirnya. Ya. Di situ juga ada hasil, juga kawan-kawan di sana juga bisa sebagai agennya, agentnya, juga dapat hasil. Nah itu kembali lagi bahwa konsep kami adalah kebersamaan, Mas. Jadi kalaulah nanti tadi dikatakan Mas Agus mungkin di Malang bisa kita mulai begitu ya, mari kita mulai bareng-bareng bersama saya, bersama kami, bersama Mbak Evi, bersama Mas Edi begitu. Nanti kalau misalkan bisa dikolaborasikan dengan baik, nah ini segera kami tindak lanjuti karena kami berharap bahwa nanti tadi sampaikan Mbak Evi terkait dengan marketplace yang sedang kami bangun begitu. Ya. Itu setidaknya harapannya dalam seminggu 2 minggu ini segera kami launch begitu, Mas. Dengan di launch-nya itu berarti kan ya terus terang aja bahwa kami masih hanya satu ekspedisi. Ya benar Mbak Evi ya, hanya satu ekspedisi ya. Hanya kantor pos begitu. Lainnya belum ada masuk. Jadi kalau mungkin dari MUKU nanti bisa ya ada 2 ekspedisi yang bisa untuk mengendorse kami begitu. Jadi bareng-bareng lah. Mari kita kerjakan di situ. Di Dampit ada JNE sama JNT itu aja kantornya sudah belum paten itu Pak, pindah-pindah. Ya. Kalau dapat BUMDesa, desanya nggak bakal pindah. Iya, betul. Kalau desanya kena laharnya Semeru baru pindah. Iya. Nah itu, jadi nilai bisnisnya di situ. Jadi settle. Ketika kita ngomong tentang desa, maka ya sudah settle di situ ada sudah masyarakat dekat. Kalau Mas Agus kan dari anggap aja dari desa menuju kota Jakarta ya. Sekarang kan kalau Presiden Jokowi kan mintanya kan dari desa menuju Indonesia begitu. Jadi ya kita harus mensukseskan itu. Bagaimana kita bisa menggerakkan keekonomian masyarakat desa tanpa harus mengajak masyarakat desa ke kota, Mas. Ya. Kan begitu. Nah, jadi di Pak Edi juga rame kampungnya masyarakatnya akeh kata titik kali kabeh. Betul. Tapi berdaya
semua begitu. Itu harapan kami Mas Agus tadi, sehingga di pembicaraan yang sore yang luar biasa ini terus terang aja bahwa saya sangat terhormat sekali dapat undangan, makanya saya tadi sampaikan ke sampean harus berterima kasih kepada Mbak Evi begitu, karena saya bisa terbuka bahwa kemarin memang pikiran saya hanya kantor pos sudah, nggak ada, agak mati sudah itu kantor pos itu, ternyata ada ini ya begitu ya. Aplaus untuk Mbak Evi. Jadi ya, loh, ada tuh, tinggalin nomor rekening Mbak Evi begitu. Jadi begini, kenapa konsep seperti itu Mas Agus? Jadi konsep saya adalah bagaimana teman-teman di desa itu juga sebagai kurirnya, sebagai agentnya, ya, meskipun nanti di tingkat kabupaten katakanlah ada pos tersendiri, Iya, sebagai betul. apa namanya, dropshippernya ya, atau apa ya, kayak Hub. distributor lah, hub, ya, sebagai hub, nah, Ya, hub. mungkin begitu, sehingga kawan-kawan bisa bekerja, ya. Soalnya tadi kalau dikatakan dengan namanya BUMDes itu tidak serta-merta hanya harus profit Mas, karena kami harus bersentuhan dengan berbagai macam stakeholder terkait dengan keuangan negara dan sebagainya, dan itu banyak permasalahan. Iya. Nah, Kan seandainya juga diawasi juga itu, Pak. Nah, makanya diawasi juga itu. Tahu itu loh sampean. Jadi Betul. makanya kalau kita tadi saya sampaikan di awal bahwa kami punya SDM, kami Ya. punya tenaga, kami punya produk, kami punya pasar, tapi kami tidak punya ekspedisi dan modal. Begitu saja. Nah, mari kita berkolaborasi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang luar biasa ini. Sebelum dan sudahnya saya mohon maaf mungkin banyak guyonnya, banyak yang kurang berkenan begitu Mas Agus, Mas Edi dan Ya. kawan-kawan yang lain. Ya. Ada Bu Mas atau Bu Imas ini, Bu Nia, ada Pak Ardan, itu juga saya mohon maaf begitu, karena ya inilah kami hanya sebatas ya orang kampung begitu ya, jadi yang kampung menuju kota lah, kalau sekarang kan kota menuju kampung gitu. Nah aja Pak Andre. Ya. Gitu. Saya kira itu Mas Agus. Terima Oke, kasih baik, matur Pak suwun Andreas. semuanya. Ya. Oke ya, luar biasa ya Pak Andreas sudah menyempatkan untuk hadir ya di undangan BSS ini. Juga ada Bu Evi, ada Pak Edi ya, terus juga Bu Imas, ada juga Bu Nia Kurnia gitu ya. Dan didominasi dari Malang ini ya, luar biasa. Itu salah satunya adalah BUMDes Kabupaten ya, ada 378 desa yang siap di-handle, bisa saling kolaborasi dan sinergi ya, luar biasa. Dan nanti yang pasti kita nanti akan bicara ke manajemen ya, terkait dengan ide, saran, masukan dari semuanya, baik dari Pak Edi, terus juga ada Pak Andreas dan Bu Evi dan yang lain gitu ya. Semoga nanti ada tindak lanjut ya tentunya. Amin. Untuk perkembangan MUKU juga dan BUMDes Kabupaten Malang seperti itu. Terima kasih banyak atas masukannya. Satu Mas Agus. Kalau Ya. sama saya juga tingkat Jawa Timur Mas ya. Kebetulan saya juga hingga saat ini masih diberi amanah untuk menghandle 7.300 sekian desa ya. Wah, Dan itu itu ada masuk BUMDes banget dan itu. semua. Iya, Jadi iya. kalau ini bisa kita kembangkan di Malang, kalau ini bisa saling mutualisme, Ya. mudah-mudahan akan coba saya perkenalkan kepada kawan-kawan di 30 kabupaten kota yang berada di provinsi Jawa Timur ya Pak ya. Ya, Iya. Semangat. Pak Andres Pak bisa Agus, semangat ya. share nomor handphonenya Pak. Wah, sini. Udah malah ada yang di admin kelanjutan tadi, yang baik admin tadi ini. sudah kirim saya. Oh, Mas. Oh, enggak. Sharekan nomor rekeningnya Pak Andreas. Wah, kalau nomor rekening tak share. Nomornya yang mana Pak Andreas ya? Yang 556 Mas, di admin itu. 556 ya. Bentar. Yang ngirim saya kan 1199 itu. Halo. 821 081 berapa tadi Pak? Nggih. yang mana? Aku rasa ngetik nang kene kok. Nanti saya Nggih sampean sumber lu, Mas. Tulis Novi. kirim. Ya, oke. Biar ditulis Mas. oleh itu. Mudah Ya, sekri saya, Mas. Boleh, silakan.
Soalnya ini ribuan kontak Pak, jadi slotnya itu cukup banyak. Oh, ini blast tadi ya, yang sama-sama kartu blast itu ya? Iya, Oke. yang saya cek satu-satu. Tolong dulu. Bu Evi bisa dicat aja Bu Evi atau japri ke saya Bu Evi di ini ya, di menu chatnya. Iya mal deh kene yo sport karun di obang ngarik-ngarik. Ya sport, ya aku manggarit ke depan. Tak percaya. Oke, baik. Singosari. Ya. Oke, belakangnya 556 ya Pak Andreas. Siap. 556. Oke Pak Andreas, luar biasa. Ini Iya, baik Bapak Ibu ya, saya kira Roji. cukup ya karena memang acara ini sampai jam 5 gitu ya, sampai jam 5. Mas Hendra. Dan memang kita fokus di silaturahim gitu ya, dan bincang santai gitu ya, karena memang acaranya santai bukan bincang bisnis yang hari Minggu atau hari Rabu malam gitu ya. Dan tentunya dari bincang santai ini semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil ininya ya, manfaatnya gitu ya. Dan juga terima kasih sekali buat Pak Andreas, ada Bu Evi, dan yang semua sudah hadir ya, ada Pak Aidi khususnya yang dari Kota Malang Kabupaten, ada Bu Imas dan Ibu Unia Kurnia, dan juga ada Pak Ardan Dahlan ya. Pak Ardan sini juga selaku komisaris. Nah, beliau nyimak tadi ya. Salam kenal Pak Ardan, salam kenal. Ya, sambil online Pak Ardan. Iya. Oke, ya, saya kira cukup Pak. Semoga nanti ada follow up ya pertemuan selanjutnya. Semoga bisa sinergi ya. Sinergi yang Bapak sampaikan tadi saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme ya Pak. Ya. Oke, saya kira cukup. Semoga tetap semangat Pak ya. Tetap Amin, semangat, amin, tetap amin, salam amin. sehat ya, dan salam berkah sukses mulia. Nanti kita insya Allah ketemu di kesempatan selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Bu Evi, nomornya Pak Andreas. Monggo. Pak. Pak, Monggo. Bu, monggo nggih. Waalaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Sampai 5 dino iku. Dino